warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi toksikologi mengenai keracunan. Yang pertama, racun adalah suatu zat yang ketika tertelan, terhisap, diabsorpsi, menempel pada kulit atau dihasilkan di dalam tubuh dalam jumlah yang relatif kecil dapat mengakibatkan cedera dari tubuh dengan adanya reaksi kimia. Racun merupakan zat yang bekerja pada tubuh secara kimiawi dan fisiologis yang dalam dosis toksik akan menyebabkan gangguan kesehatan atau mengakibatkan kematian. Definisi dari keracunan. Keracunan berarti bahwa suatu zat kimia telah mengganggu proses fisiologis sehingga keadaan badan organisme itu tidak lagi dalam keadaan sehat. Bahan racun yang masuk ke dalam tubuh dapat langsung mengganggu organ tubuh tertentu seperti paru-paru, hati, ginjal, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu klasifikasi racun. Klasifikasi racun dibedakan menjadi 7. Yang pertama yaitu racun korosif. Racun korosif, bahan ini sangat iritan dan dapat menyebabkan peradangan, contohnya yaitu asam kuat dan basa kuat. Terus yang selanjutnya adalah racun iritan. Racun iritan ini menghasilkan gejala sakit perut, mual, muntah. Terus yang ketiga ada racun organik. Biasanya ini terdapat pada bisa ular, bisa kalajengking, terus dalam tumbuh-tumbuhan yaitu seperti minyak jarak. Terus yang selanjutnya ada racun saraf. Racun ini bereaksi di sistem saraf pusat seperti ngantuk, pusing, dan kejang-kejang. Terus ada racun jantung. Racun jantung ini seperti kayak rokok. Terus yang selanjutnya ada aspisians, contohnya CO2, terus CO dan zat batu bara. Terus lain-lain yaitu kayak analgesik, diuretik. Selanjutnya penggolongan racun. Penggolongan racun terdapat 4 penggolongan. Yang pertama yaitu menurut cara terjadinya, seperti meracuni diri sendiri, pembunuhan. Terus ada keracunan akibat kecelakaan. Selanjutnya ada menurut cara lambatnya atau proses terjadinya, yaitu ada keracunan akut dan kronik. Keracunan akut yaitu keracunan secara tiba-tiba, misalnya cyanida. Terus kalau misal keracunan kronik berarti jangka waktu panjang, seperti contohnya seorang yang bekerja di pabrik farmasi, secara tidak langsung dia terpapar zat aktif dari obat tersebut, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu menurut tempat kerjanya racun seperti di hati. Terus yang terakhir ada bahan aktif, contohnya keracunan alkohol. Didistribusikan di dalam saluran tubuh. Racun tersebut akan mengalami proses biotransformasi dengan proses terakhir yaitu proses aktivasi yang akan dilakukan oleh beberapa organ seperti ginjal dan tubuh. Terus selanjutnya yaitu efek racun terhadap tubuh. Efek racun terhadap tubuh terbagi menjadi 3 bagian, yaitu efek lokal, efek sistemik, dan efek racun pada bayi. Efek lokal yaitu efek racun yang mempengaruhi satu
ditimbulkan dapat berupa gangguan gerak dan juga gangguan dalam berpikir. Biasanya sampai hal yang paling parah itu menimbulkan gangguan koma bahkan kematian. Kemudian selanjutnya ada pada gangguan sistem saraf yang disebabkan oleh alkohol, misalnya itu gangguan motorik. Kemudian pada perut, racun disebabkan oleh makanan dan juga mungkin hal-hal yang kita tidak ketahui dari lingkungan kita. Itu menyebabkan gangguan paling ringan itu adalah diare dan juga dapat juga kram perut. Kemudian selanjutnya pada respirasi. Respirasi itu merupakan gangguan yang disebabkan dari penggunaan obat-obatan berbahaya terlarang. Dapat juga karena penggunaan obat yang tidak sesuai dengan aturan penggunaannya. Itu dapat menyebabkan gangguan sistem pemikiran dan juga dapat menimbulkan gejala klinis hipoventilasi. Kemudian selanjutnya ada diagnosis keracunan. Diagnosis keracunan itu yang pertama riwayat, yang keduanya itu ada uji fisik, yang ketiganya itu ada evaluasi laboratorium, dan yang keempat itu adalah toxicological screening. Yang pertama riwayat, kita harus mengetahui dulu riwayat penyakitnya. Mungkin si pasien habis melakukan kegiatan apa atau mengonsumsi suatu hal yang mungkin menjadi indikator penyebab keracunan. Kemudian uji fisik. Uji fisik kita melakukan uji atau melakukan evaluasi terhadap si pasien dari fisik si pasien, misal suhu tubuh, mungkin dari pupil matanya, kemudian geram otot, kemudian dari refleks dan juga aktivitas peristaltik pada si pasien. Kemudian evaluasi laboratorium. Evaluasi laboratorium itu merupakan data yang dilakukan dengan pengujian setelah kita melakukan uji fisik dan juga riwayat pasien. Jadi kita melakukan tes mungkin dari anion gap, kemudian mungkin dari osmolar gap, ataupun mungkin dari arterial oxygen saturation gap. Kemudian yang terakhir itu adalah toxicological screening. Toxicological screening merupakan hasil yang keluar setelah kita melakukan uji dan menunggu hasil yang dikeluarkan oleh laboratorium. Toxicological screening itu tidak bisa kita gunakan sebagai acuan untuk mendeteksi keracunan secara cepat. Maka dari itu toxicological screening merupakan langkah akhir kita melakukan pengujian keracunan. Penata laksanaan umum keracunan. Yang pertama ada airway. Faktor yang paling banyak berpengaruh terhadap kematian akibat overdosis obat dan keracunan adalah karena kehilangan refleksi perlindungan jalur nafas dengan obstruksi jalur nafas yang disebabkan oleh lidah yang kaku. Optimasi posisi jalur nafas dan melakukan intubasi endobronchial jika perlu. Penggunaan segera naloxone atau bumazenya dapat menyadarkan pasien keracunan opioid atau benzodiazepin berturut-turut sehingga intubasi endotracheal tidak perlu dilakukan. Yang kedua ada breathing. Untuk menguji pernafasan yang adekuat dilakukan dengan mengukur gas darah arteri. Pada pasien yang memiliki kadar PCO2 darah naik, misalnya lebih dari 60 mg, mengindikasikan pernafasan perlu dibantu dengan ventilasi. Jangan menunggu sampai PCO2 pasien di atas 60 mg untuk memulai ventilasi. Yang ketiga ada circulation. Sirkulasi yang cukup diuji dengan mengukur tekanan darah dan mengikuti dinamisme. Berikan infus cairan dengan keringat
diketahui pasti, berikan paling tidak 10 kali dosis racun. Tambahkan 1 atau dosis arang aktif pada interval